Good afternoon everyone. Saat ini saya berada di belakang rumah saya di Karanganyar, Solo, Jawa Tengah. I would like to talk about the recent condition of our country. Jadi saya ingin sedikit berbicara tentang kondisi negeri kita akhir-akhir ini yang terjadi demo besar-besaran di beberapa daerah di negara kita, dan juga diikuti tindakan-tindakan anarkisme berupa penjarahan dan pengerusakan. Tentu banyak yang menyayangkan gitu, bahwa penyampaian aspirasi semestinya tidak perlu diikuti oleh tindakan yang anarkis, tindakan yang merusak. Di sana, as you can see, someone is walking. That's my father. Beliau lagi sehabis memanen kangkung dan akan dijual kangkungnya nanti. Ya, kita lanjutkan. Jadi banyak yang menyayangkan bahwa semestinya penyampaian aspirasi tidak perlu diikuti oleh pengerusakan dan apalagi sampai penjarahan, terutama penjarahan beberapa anggota DPR yang dinilai statement-statementnya melukai perasaan masyarakat warga Indonesia. Menurut saya, in my opinion, justru saat inilah saat yang paling tepat untuk terjadinya perbuatan-perbuatan seperti itu. Karena begini teman-teman, tindakan kita lahir dari kesadaran kita. Orang yang sampai menjarah, mereka masih memiliki fifth consciousness, ya. Jadi kesadaran pencuri, kesadaran perampok, kesadaran yang masih ingin mengambil keuntungan dari yang bukan haknya. Dan mengapa kesadaran itu muncul? Karena habit yang kita kembangkan, kebiasaan, bahwa kita selalu merasa kurang, sehingga untuk menutupi kekurangan itu kita mengambil apa yang bukan hak kita sebenarnya. Dan itu jadi thief consciousness, kesadaran pencuri, itu lahir dari consciousness of lack. Jadi kesadaran akan kekurangan. Jadi kita tuh kurang gitu. Kita selalu melihat hidup kita kurang, sehingga untuk menutupi kekurangan itu harus ada yang ditambahkan. Umpamanya saya merasa saya kurang, nggak ada TV dalam hidup saya. Kalau tidak ada TV maka hidup saya kurang. Maka untuk menutupi kekurangan itu, karena perasaan kekurangan adalah perasaan yang tidak nyaman, maka untuk menutupi kekurangan itu saya akan mengambil TV yang bahkan bukan milik saya. Atau saya merasa kalau tidak ada kulkas atau barang mewah di dalam rumah saya, maka saya akan merasa kekurangan, dan saya tidak mau bekerja, malas bekerja untuk bisa membeli kulkas itu atau TV atau apapun atau barang mewah yang lain, maka saya mencurinya dari orang lain. Juga berlaku untuk yang lainnya, ya, kekurangan uang, kekurangan perhatian, kekurangan cinta dan sebagainya. Maka untuk menutupi kekurangan itu kita mencuri. Nah, kesadaran pencuri ini kesadaran pencuri ini, sebenarnya kalimat kesadaran sama pencuri itu kayak tidak cocok gitu. Orang yang sadar tidak akan mencuri. Jadi ini karena saya tidak menemukan istilah yang tepat, maka saya menyebutnya thief consciousness. Jadi
orang yang masih memiliki kesadaran pencuri, maka kesadaran itu harus tumbuh besar sehingga bisa dipanen, sehingga oleh Tuhan, oleh keberadaan, tanaman yang ada dalam diri kesadaran seseorang itu bisa dinilai. Kalau dia tidak tumbuh besar menjadi perbuatan, maka tidak akan bisa diadili, tidak akan bisa dinilai. Misalnya, saya punya niat itu kan orang nggak ada yang tahu. Tapi ketika sudah jadi perbuatan, maka kita bisa tahu orang ini niatnya nyolong karena buktinya dia nyolong. Oh, orang ini niatnya memang merusak, buktinya dia merusak. Nah, selama itu masih dalam niat, tidak muncul di ranah fisik, ranah perbuatan, maka keberadaan atau Tuhan atau semesta ini tidak bisa menilai, tidak bisa memberikan penilaian, tidak bisa memberikan hukuman, atau tidak bisa memberikan imbalan kalau itu niat baik. Misalnya kita niat nolong orang, tapi niat saja, maka kita tidak bisa, orang belum bisa menilai kita baik. Ketika itu sudah berbuah menjadi perbuatan, maka perbuatan menolong misalnya, oh orang ini baik, rahmat baik karena dia menolong, bisa dinilai. Nah, begitu juga karma-karma kita, yang pikiran-pikiran kita itu dinilai oleh Tuhan, dinilai oleh keberadaan, oleh Hakim Agung ketika sudah berbuah. Nah, nanti terserah Tuhan ketika berbuah ini kan, pohon ketika berbuah, oh ternyata buahnya adalah buah ilalang atau pohon beracun, maka mestinya ditebang, dipotong, dihilangkan. Oh, ini tanaman bagus, pohon mangga, pohon belimbing atau pohon yang lain yang bermanfaat, maka akan dibiarkan tumbuh, bahkan difasilitasi pertumbuhannya. Maka kemarin itu kalau sekian banyak secara kolektif manusia itu memiliki kesadaran pencuri, maka dia harus muncul di waktu yang tepat sehingga keberadaan bisa memberikan judgement, bisa memberikan punishment, bisa memberikan hukuman. Kalau tidak muncul dalam perbuatan, maka selamanya tidak akan bisa dinilai. Dan itulah mengapa yang terjadi kemarin, ya walaupun disayangkan, ya itulah yang semestinya terjadi. Kesadaran pencuri, kesadaran merusak, kesadaran melukai dalam diri seseorang itu harus muncul sebagai perbuatan sehingga bisa dinilai, sehingga bisa dihukumi. Ibarat saya pernah baca ini di Alkitab yang dijelaskan oleh Guru Janan Krishna, bahwa Yesus pernah mengatakan, buat apa pusing-pusing kamu nyabutin rumput, nyabutin padi, nggak perlu, tunggu aja beberapa bulan lagi, nanti akan kelihatan mana rumput, mana ilalang, mana padi, mana gandum. Bisa kamu pisahkan. Kalau sekarang masih kecil-kecil, kamu mencoba untuk memilah-milah, nggak bisa. Begitu juga ketika benih pikiran itu masih kecil-kecil, kita sulit. Tapi ketika sudah muncul sebagai perbuatan, sebagai action, kita bisa dihukum. Oh, orang ini orang jahat karena perbuatannya jahat. Orang ini orang baik karena perbuatannya baik. Sebagai seorang meditator, orang yang meditasi, mestinya kita memiliki kepekaan pada tingkat pikiran. Kita bisa mendeteksi pikiran-pikiran yang jahat sehingga kita sudah membunuhnya ketika masih dalam bentuk benih atau biji. Tapi pada mayoritas manusia itu orang tidak akan bisa menilai, bahkan tidak bisa menilai dirinya sendiri, sampai kemudian semua niatnya, semua aspirasinya berubah menjadi tindakan yang kemudian yang menilai itu bukan dia lagi, tetapi Tuhan, tetapi kehidupan. Oh, kamu orang jahat ya, buktinya kamu berbuat jahat. Oh, kamu pencuri ya, buktinya kamu mencuri. Karena mereka tidak pernah melakukan introspeksi diri.
Sehingga semua niatnya harus terwujud dulu menjadi perbuatan, baru bisa dinilai. Orang yang meditasi sudah bisa menilai dirinya sendiri, sudah bisa menilai niatnya, aspirasinya pada tingkatan benih, pada tingkatan kalau dalam bahasanya Patanjali disebut cita. Dalam niatan pun dia sudah, oh niat saya jahat, oh aspirasi saya nggak baik, saya matikan dalam bentuk benih. Tidak harus menunggu menjadi perbuatan. Jadi yang terjadi, kita bisa menilai bahwa kekerasan masih menjadi aspirasi dominan masyarakat kita. Dan itu kita juga jadikan introspeksi bagi diri kita. Mungkin kekerasan masih ada dalam diri kita, ya, dalam bentuk yang lain, mungkin dalam bentuk yang masih mild, masih ringan, sehingga kita bisa mendeteksinya. Tidak harus perlu menunggu menjadi tumbuh besar jadi perbuatan yang saat itu sudah terlambat. Nanti yang menilai bukan diri kita, tapi Tuhan. Ketika masih jadi benih, yang kita bisa menilainya, menilai niat kita, perbuatan kita. Tapi kalau sudah jadi perbuatan, hakimnya bukan kita lagi, tapi Tuhan. Tuhan yang akan memberikan either reward, pahala, kalau itu baik, tapi mayoritas adalah punishment. Karena kita jarang sekali melakukan introspeksi diri, sehingga niatnya jahat itu mewujud menjadi perbuatan jahat, dan kita kemudian dihukum dan dihakimi oleh kehidupan, oleh Yang Maha Hidup, oleh Tuhan. Demikian teman-teman sharing saya kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya.